hanya oleh anugerahnya. Ya, memang hanya oleh anugerahnya kita bisa bersatu dalam undangan kudus ini. Kita adalah anak-anaknya yang diundang untuk menghadap kepada Allah. Biarlah peribadan ini menjadi pujian yang selalu mengagungkan nama Yesus Tuhan kita. Dan biarlah kita semua mengarahkan hati kita kepadanya. Mari kita memuji namanya yang kudus, memasuki peribadahan dengan sukacita. Sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam sorga. Ya Kebaktian kita ini berlangsung oleh karena pertolongan Allah Bapa. Dialah Sang Pencipta langit dan bumi, yang cinta kasih-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Minggu ini kita melangsungkan ibadah dengan tema bijaksana dan antisipatif. Kita diajak untuk memahami tentang janji kedatangan Tuhan yang tiada terduga, dan kita diajak untuk meresponnya dengan baik. Dalam masa menanti, apa yang akan kita lakukan? Diam atau berbuat sesuatu? Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran, namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan.
harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, oh sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Marilah kita berdoa mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon ampun kepadamu ketika kami seringkali hanya diam melihat keburukan di sekitar kami, bahkan kami melakukannya. Dalam segala kejujuran, kami banyak melakukan hal yang tak berkenan di matamu. Mungkin orang tak tahu, tapi Engkau tahu. Kau tak hanya melihat tingkah kami, namun hati kami. Kau tak hanya mendengar suara kami, tapi batin kami. Ampunilah kami. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu, kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku, kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu, selalu ku rindu. Rasa angku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma, kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku, kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu, selalu ku rindu. Dalam Tuhan ada pengampunan. Oleh sebab itu, berbahagialah kita yang hidup dalam anugerah-Nya. Karena pengampunan yang kita terima dari Yesus Kristus, dari Yesaya 1 ayat 16-18,
Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti ikan kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi dalam tatapi. Akan kita yang dengan kudus, kenal kasih yang kekal. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan terjadi dalam hidup kami, senantiasa berseri. Bersama-sama mari kita satukan hati kita untuk kita bisa membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, tetapi juga memerintah dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini bersama-sama kami boleh menyatukan hati untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Namun kami sadar ya Bapa bahwa setiap kemampuan kami, setiap pribadi-pribadi kami ini ada kalanya semuanya menjadi sesuatu yang terbatas. Oleh karenanya kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu hadir atas kami, mengurapi hati kami, mengurapi akal budi kami, sehingga kami dapat menangkap dan merasakan dengan sepenuhnya kebenaran sabda Tuhan. Kami disegarkan, bahkan kami ditopang untuk boleh menjadi pelaku-pelaku dalam setiap keberadaan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan doa kami ini. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama perhatikan Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13, yang oleh LAI diberikan judul Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Demikian. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga,
Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi ke penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia kita semua yang berkenan untuk memahaminya, bahkan terlebih berkenan untuk melakukannya hari lepas hari. Haleluya. Jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dari lidah bibir seorang perempuan kita mengenal ada sebuah ungkapan, "Jadi orang itu ya solutif." Ingat ya, siapa yang kemudian mendadak viral begitu ya dengan ungkapan "jadi orang itu ya solutif." Bukan hanya ya berangkat dari sebuah film situasional yang sangat sederhana gitu ya, yang diberi judul Tilik begitu. Terus kemudian ungkapan "jadi orang itu ya solutif" dengan begitu mudah menjadi meme-meme yang kemudian disebarkan sedemikian rupa lewat media sosial yang ada. Ya, satu ungkapan yang memang menyenangkan, satu ungkapan yang memang baik. Jadi orang itu ya solutif. Bagi saya secara sederhana memahami bahwa ungkapan ini mengajak setiap kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu menawarkan sebuah jalan keluar, menawarkan sebuah solusi atas setiap situasi dan keadaan yang ada. Ya, ini kan sebuah ajakan, ayo kita menjadi bagian dari jawaban, ya, menjadi bagian dari jalan keluar atas situasi pergumulan yang ada, dan bukan menjadi bagian dari persoalan. Tetapi mungkin kemudian yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana mungkin kita bisa menjadi solutif? Atau apa caranya gitu ya? Apa beberapa metode dan tindakan yang bisa kita ambil supaya kita menjadi pribadi yang solutif? Dan rupa-rupanya tema kita hari ini itu bisa menjadi salah satu jawaban atas pertanyaan saya ini tadi. Tema kita hari ini adalah bijaksana dan antisipatif. Menjalani kehidupan ini dengan tepat, menjalani kehidupan di tengah tantangan-tantangan yang ada ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan pengalaman yang kita miliki, sesuai dengan pengetahuan yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Menjadi pribadi yang bijaksana berarti selalu menggunakan akal budi yang diwarnai dengan pengalaman-pengalaman, pengetahuan-pengetahuan yang kemudian dengan begitu arif, memiliki sebuah pemikiran yang tajam, memiliki sebuah perasaan begitu ya, yang sangat mendalam. Lalu muncullah sebuah keputusan dan tindakan yang tepat. Menjadi pribadi yang bijaksana. Tetapi kemudian kita juga sadar bahwa kehidupan itu tidak hanya akan berakhir hari ini. Gitu ya. Kita tahu sebaik apapun situasi sekarang, toh kehidupan itu akan berlanjut. Itu artinya sebaik apapun situasi yang ada sekarang, kita harus tetap bijaksana supaya kita bisa merawat kehidupan ini
di dalam keberlanjutan pada masa-masa yang akan datang. Tetapi sekaligus kita juga sadar bahwa kehidupan sekarang ini tidak semuanya baik. Ada aja situasi-situasi yang mendadak menyakitkan, mendadak menghancurkan, seakan-akan menghancurkan semua harapan kita. Maka sekali lagi di tengah situasi yang seperti ini, kemudian kita diajak bertindak, berpikir dengan tepat, sehingga sekali lagi kita bisa mengantarkan kehidupan ini terus berjalan dengan ritme yang Tuhan tentukan. Namun demikian kita juga tahu bahwa apa yang akan terjadi di kemudian hari, kita ini tidak ngerti ada apa. Semenit berikutnya, 1 jam berikutnya, sebulan, setahun berikutnya, manusia tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi. Maka kemudian supaya kita bisa siap melakukan supaya kita bisa siap mencapai masa depan itu, maka yang kita lakukan sekarang ini haruslah menjadi sesuatu yang bersifat antisipatif, sehingga kita bisa menjalani masa depan, menyambut masa depan dengan baik. Apalagi kalau misalnya masa depan itu adalah berbicara tentang hari Tuhan, berbicara tentang kedatangan Tuhan. Nah, hari ini narasi di dalam Matius pasalnya yang ke-25 berbicara tentang 10 orang gadis. Diungkapkan di sana 10 gadis ini adalah mereka yang diberikan sebuah tugas untuk menyambut mempelai. Berarti mereka ini sebenarnya adalah orang-orang pilihan. Tidak sembarang gadis yang dipilih. Bahkan cenderung ada orang yang menghayati bahwa mereka ini adalah gadis-gadis yang memang belum menikah. Dan mereka adalah gadis, ya, yang masih memelihara dan menjaga kesuciannya dengan baik. Nah, mereka dikatakan mereka bersiap dengan pelitanya, mereka bersiap dengan tugasnya, dan tentu ada satu hal lagi. Dalam hati mereka memiliki sebuah pengharapan. Kami akan menyongsong mempelai pria itu. Kami akan bersiap sungguh menyambut mempelai pria itu. Dan menikmati kebahagiaan dan sukacita di dalam pesta. Tetapi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan di sana yang 5 itu adalah gadis yang bijaksana. Sementara kemudian yang 5 lagi adalah gadis yang bodoh. Tentu ungkapan bijaksana dan bodoh di sini untuk memperlihatkan adanya kontras situasi dan kapasitas yang ada di dalam diri mereka. Tetapi saya akan lebih senang menyebutnya yang 5 bijaksana, yang 5 menuju bijaksana. Memiliki harapan yang baik, dipilih dari orang-orang yang baik. Tetapi apa kemudian yang membedakan mereka? Yang pertama, dikatakan yang 5 pertama itu mereka pergi dengan pelitanya. Mereka menyiapkan pelita untuk bisa menyambut mempelai itu dengan baik. Tetapi kemudian mereka juga solutif begitu, antisipatif begitu. Mereka mencoba untuk mempersiapkan segala sesuatu dan sudah memiliki bayangan, bersiap untuk sesuatu yang di luar perkiraan, bersiap untuk sesuatu yang mungkin lebih buruk dari apa yang diharapkan. Maka mereka bukan hanya sekedar menyiapkan pelita, tetapi mereka juga menyiapkan minyak untuk pelita itu. Ya kan? Itu hal yang indah. Dan memang betul, malam hari sepanjang hari ditunggu mempelai tidak datang. Malam hari tidak datang sampai kemudian larut malam baru mempelai itu datang. Ketika ada orang yang berteriak mempelai datang, sambutlah dia. Maka 5 gadis yang bijaksana ini, mereka kemudian dengan segera merapikan pelitanya. Mereka mengisi pelita itu dengan minyak yang sudah dipersiapkan. Dan mereka masuk di dalam sukacita bersama dengan sang Tuhan. Sementara 5 gadis yang sedang menuju bijaksana, mereka berkata kepada 5 gadis bijaksana itu, tolong berikan kami minyak. Kami sadar bahwa apa yang sedang kami lakukan ini tidak maksimal. Kami sadar bahwa apa yang sedang kami lakukan ini kurang bijaksana dan kurang antisipatif dengan situasi-situasi yang di luar perkiraan kami. Tapi sekali lagi gadis yang bijaksana ini menunjukkan kebijaksanaannya dengan mengatakan, oh tidak.
Minyak ini hanya cukup untuk kami. Kalau nanti kita bagi, maka bisa jadi kita semuanya tidak akan bisa menjaga pelita itu tetap menyala. Dan kita sama-sama akan berada di dalam sebuah kegagalan menyambut dan menikmati pesta itu. Maka sekarang pergilah, maka sekarang belilah minyak itu ke penjual. Ternyata ketika mempelai itu sudah datang, sementara 5 gadis bijaksana ini membeli minyak, lalu mereka ketinggalan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, 5 gadis bijaksana berbicara tentang sebuah kesiapsediaan menyambut datangnya Sang Tuhan. 5 gadis yang menuju bijaksana atau bodoh ini juga berbicara tentang orang yang belum bisa secara maksimal mengantisipasi kedatangan sang mempelai, mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Pesta itu berbicara tentang kedatangan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Tuhan yang oleh kitab Amos itu dikatakan itu adalah hari yang gelap. Itu adalah hari yang penuh dengan kedukaan, penuh dengan penderitaan karena ada hukuman. Tuhan datang sebagai sang penghukum untuk orang-orang yang berdosa, untuk orang-orang yang memang tidak siap. Tetapi pada bagian yang lain, kita juga akan menghayati bahwa hari Tuhan itu adalah hari pesta. Kedatangan Tuhan adalah kebahagiaan, di mana orang-orang percaya yang sudah mempersiapkan diri dengan baik, yang sudah menata hidupnya dengan bijaksana, maka mereka akan berada di dalam pesta sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kedatangan mempelai itu adalah sebuah kepastian. Sebagaimana ke-10 gadis ini sadar betul bahwa mempelai itu pasti akan datang, dan peristiwa sukacita itu pun pasti akan datang. Kepastian dan keyakinan itu mestinya juga kita yakin dan kita pegang bahwa kedatangan Tuhan itu adalah sebuah kepastian, bahwa kedatangan Tuhan itu niscaya akan terjadi dan akan menjadi sukacita besar bagi setiap kita. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita mempersiapkan diri kita ini dengan baik? Sudahkah kita membekali diri kita ini dengan baik, yaitu dengan cara menjalani kehidupan hari ini dengan bijaksana, menjalani kehidupan saat ini sesuai dengan apa yang telah Tuhan tetapkan bagi kehidupan kita. Apa itu? Yang pertama, salah satu bacaan leksionari kita hari ini adalah 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Ketika berbicara tentang kedatangan Tuhan, di situ umat yang ada di Tesalonika, mereka sedang galau, mereka sedang risau. Di satu sisi mereka juga sedang berada di dalam situasi yang diwarnai dengan kedukaan dan kesedihan. Mereka bertanya, apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang sudah mati? Mungkinkah kita dipersatukan dengan mereka? Mungkinkah kita berada dan bisa bersama-sama lagi dengan mereka dalam situasi dan keadaan yang baru itu? Dan Rasul Paulus katakan di sana, karena jikalau kita percaya, ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kematian menyiratkan adanya kedukaan yang sangat dalam bagi kita. Apalagi kalau orangnya sangat kita kasihi. Pandemi corona ini pun juga menyiratkan berbagai macam berita-berita tentang kehilangan, berita-berita tentang kesedihan dan kepedihan oleh karena ditinggalkan orang yang dikasihi, atau setidaknya ditinggalkan pekerjaan yang menjadi salah satu sumber kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus katakan kematian ini bukan akhir segalanya, tetapi kematian ini adalah sebuah pintu masuk untuk kemudian mereka yang telah mati dipanggil oleh Tuhan dipersatukan dengan Kristus. Dan kelak akan tiba saatnya kita bersama-sama juga dipersatukan dengan mereka. Maka baiklah
Kita umat diajak untuk melewati kehidupan yang kadang syarat dengan kepahitan, kadang syarat dengan penderitaan, kadang syarat dengan kedukaan. Ini bukan dengan kedukaan yang seolah-olah tidak ada lagi harapan. Tapi Paulus mau katakan demikian. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kita saling menghibur. Akan ada situasi kita dipersatukan dengan Allah di dalam suasana sukacita. Berduka boleh, tetapi bukan berduka untuk meratapi keputusasaan, tapi berduka untuk meraih pengharapan di dalam Tuhan. Saya tahu, kita semua tahu, pergumulan setiap kita berbeda, tetapi di balik semua itu kita yakin kematian bukanlah akhir semuanya, tetapi kematian adalah kesempatan untuk dipersatukan bersama-sama dengan Tuhan di dalam sukacita surga. Nah, maka kemudian dari pesan ini Rasul Paulus katakan kehidupan akan tetap berjalan, mungkin penderitaan mungkin saja akan tetap ada, tetapi ingat bahwa ada kesempatan untuk kita berjumpa dengan Tuhan, dan itu berarti kita harus memiliki gairah dan semangat untuk menjalani kehidupan ini dengan baik, menjalani kehidupan ini dengan optimis. Orang yang optimis adalah bagian dari orang yang bijaksana. Orang yang optimis adalah bagian dari orang yang antisipatif atas setiap problematika kehidupan. Terlebih antisipatif akan kedatangan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan saudara sekalian, bacaan kita yang kedua adalah Amos pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Amos ini muncul sebagai pribadi yang luar biasa. Dia melihat dan menemukan adanya sebuah praktek kehidupan peribadahan yang dibenci oleh Tuhan. Dia katakan di sana, sebab beginilah firman Tuhan, Amos 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Di tengah-tengah situasi kehidupan peribadahan yang kurang benar itu, kemudian Amos mengatakan, tidak usah pergi lagi ke tempat-tempat peribadahan itu. Kenapa? Karena semuanya itu akan dimusnahkan. Ibadah dan ritual peribadahan yang dilakukan tidak lagi sesuai dengan harapan yang dilakukan oleh Tuhan. Maka kemudian Amos menegaskan lagi perintah Tuhan. Di dalam Amos pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-21. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang terhadap perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu yang berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Bayangkan Bapak Ibu, kita membayangkan dan kita selama ini menghayati bahwa tidak mungkin Allah tidak berkenan atas sebuah peribadahan. Di sana ada perayaan, di sana ada pujian, di sana ada persembahan, di sana ada kurban suku. Tetapi di sini katakan, Amos dengan begitu tegas mengatakan, aku membenci ibadahmu, aku membenci perayaan rayamu. Bahkan aku tidak berkenan untuk persembahan-persembahan, korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan. Semua tidak aku mau pandang. Bahkan Tuhan berkenan, jauhkanlah pujian-pujian. Ada apa? Rupa-rupanya apa yang dilakukan oleh umatnya adalah hanya sebatas menjaga ritual ibadah. Betul mereka memberikan persembahan, betul mereka memberikan pujian. Tetapi apakah itu keluar dari hati mereka? Atau kemudian ketika itu mungkin keluar dari hati mereka, apakah itu sungguh-sungguh juga terjadi dalam kehidupan? Atau jangan-jangan ritual berakhir, maka semangat peribadahan mereka berakhir. Pujian terhenti, maka semangat menjalani kehidupan turut dengan kehendak Tuhan juga terhenti. Dan nyatanya memang itu.
Mereka beribadah, tetapi mereka membiarkan ketidakadilan merajalela di mana-mana. Mereka memberikan persembahan, tetapi penindasan dan ketidakadilan itu juga tetap terjadi dalam kehidupan. Maka, kalau kita perhatikan apa yang disuarakan oleh Amos adalah seyogianya ibadah itu bukan hanya dalam ruangan, tetapi seyogianya ibadah itu berlanjut dalam kehidupan sehari-hari. Ada dimensi teologis yang kita bangun dalam suasana peribadahan, tetapi juga ada dimensi teologis di dalam realitas kehidupan hari lepas ke sehari. Suatu saat ada orang yang bercerita, sebenarnya salah satu akar persoalan kenapa korupsi itu masih merajalela, sementara semangat beragama, semangat beribadah itu cukup tinggi di dalam kehidupan bangsa kita, masyarakat kita. Ada yang mengatakan, karena tidak banyak orang yang mau mengkaji lebih dalam lagi apa makna persembahan itu. Persembahan itu bukan hanya sekedar ungkapan syukur Tuhan memberkati saya, lalu saya menyisihkan, mengambil sebagian, saya kembalikan lagi kepada Tuhan. Itu terlalu sederhana. Kenapa begitu? Karena sebenarnya di balik persembahan yang ada itu tersirat adanya sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab untuk saya mensyukuri anugerah Tuhan, iya, tetapi juga tanggung jawab untuk mengelola persembahan itu untuk membangun kehidupan. Bahkan tersirat sebuah harapan, saya pun merawat apa yang menjadi berkat Tuhan bagi orang lain. Jadi sebenarnya ada unsur kejujuran di sana yang bisa dilakukan, yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari lepas ke sehari. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, menjadi pribadi yang bijaksana dan antisipatif menyambut datangnya Tuhan, berarti bisa kita lakukan di dalam kesediaan kita untuk mari kita bertanya, sejauh mana peribadahan yang selama ini kita lakukan, baik secara online maupun onsite, apakah itu sudah kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan? Lalu yang kedua, indahnya kidung pujian, indahnya doa-doa yang sudah kita panjatkan selama kita beribadah. Apakah itu sudah kita hidupi di dalam realita kehidupan kita sehari lepas ke sehari? Amos mengatakan, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Amos 5 ayatnya yang ke-24. Ibadah boleh berakhir dalam ruangan gereja, tetapi perjuangan keadilan, perjuangan untuk mewujud nyatakan kebenaran, itu dia gambarkan seperti air yang mengalir, yang terus memberikan kehidupan. Dan itulah yang layak untuk kita perjuangkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita belajar menjadi pribadi yang bijaksana dan antisipatif. Menjadi pribadi yang terus menggunakan segenap potensi dan kemampuan kita. Menjadi pribadi yang mampu menggunakan setiap pengetahuan dan kemampuan kita untuk memahami dan mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat pada saat ini. Supaya apa? Supaya kita bisa mengantisipasi datangnya Tuhan. Supaya kita bisa mempersiapkan diri akan datangnya Tuhan. Dan kita layak untuk menikmati pesta sukacita surgawi. Jadilah pribadi-pribadi yang selalu siap meskipun menghadapi duka cita, tetapi yakin di balik duka cita itu ada kebersamaan dengan Tuhan. Lalu kita saling menghibur dengan ungkapan-ungkapan ini. Jadilah pribadi-pribadi yang terus menghidupi semangat peribadahan di dalam setiap pelaku kehidupan kita hari lepas ke sehari. Selamat menyambut dan menyongsong datangnya Tuhan. Selamat bersiap menjadi pribadi yang bijaksana dan antisipatif. Tuhan memberkati. Saat ini bagi kita.
Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Tibalah waktunya untuk kita bersama-sama menyatukan hati kita, untuk kita menaikkan doa-doa syafaat kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk hari ini ketika bersama-sama kami dapat merenungkan kembali sabda-Mu. Ajari kami menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, menjadi pribadi yang antisipatif akan datangnya Tuhan. Sehingga ketika Tuhan hadir, kami sungguh-sungguh menjadi pribadi yang berbahagia. Kami menjadi pribadi yang kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, biarlah setiap kami bersehati mengingat saudara-saudara kami yang berada di dalam pergumulan-pergumulan mereka. Baik mereka yang bergumul karena tubuh yang lemah karena usia yang semakin bertambah. Mereka yang bergumul oleh karena sakit. Mereka yang bergumul oleh karena beban, persoalan di tengah-tengah keluarga. Bahkan mereka yang bergumul oleh karena tantangan-tantangan kehidupan yang ada. Ajari kami ya Tuhan untuk menjadi pribadi yang melihat semuanya itu di dalam terang kasih Tuhan. Tuhan senantiasa berkenan untuk ikut campur tangan. Tuhan berkenan untuk menggunakan setiap problematika kehidupan yang ada, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin dimurnikan di dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan. Bila yang sakit Tuhan topang, bahkan Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan topang dan Tuhan kuatkan, sehingga tetap mampu menjalani aktivitas keseharian dengan hati yang penuh dengan syukur dan berserah kepada Tuhan. Kami berdoa untuk aktivitas gerejawi kami ya Tuhan, untuk segala sesuatu yang sementara waktu ini kami laksanakan dalam sebuah kenormalan yang baru, baik itu yang dilaksanakan secara online. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa, supaya setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, baik sebagai pengurus komisi-komisi yang ada, baik sebagai penatua, bahkan sebagai staf gereja, semuanya berada di dalam naungan kasih Tuhan. Setiap karya layanan yang dilakukan berkenan di hadapan. Terima kasih ya Bapa. Tak lupa kami berdoa untuk generasi muda kami, untuk rekan-rekan kami yang saat ini sedang bergumul dalam studi, bergumul dalam karir dan pekerjaan, bahkan mungkin juga sedang bergumul akan masa depan kehidupan pribadinya, yang sudah bersiap untuk membangun sebuah kehidupan berumah tangga. Tuhan memegang erat tangan mereka, supaya mereka tetap mampu melangkah, supaya mereka tetap mampu meraih berkah yang daripada Tuhan semata. Terima kasih ya Bapa, melawat umat-Mu yang saat ini sedang bergumul dalam membangun kehidupan rumah tangganya, yang saat ini sedang bergumul menatap kehidupan perekonomian, baik itu melalui pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, baik itu melalui kreativitas dalam mengembangkan usaha-usaha yang baru. Semuanya dijalani dalam sikap takut akan Tuhan, dan semuanya boleh menghadirkan sukacita karena ada berkat Tuhan yang mengalir mencukupi. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan kondisi bangsa dan negara kami ini sepenuhnya dan seutuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Situasi yang berat karena pandemi corona, biarlah boleh segera dilewati. Di tengah-tengah memasuki tahun politik di beberapa kabupaten kota, di tengah-tengah pergantian cuaca dan musim, Tuhan tetap melindungi.
sehingga bangsa kami tetap menjadi bangsa yang berlimpah berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa pengharapan kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami untuk kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Dialah segala hormat dan kemuliaan, dan oleh sebab itu bersyukurlah karena firman-Nya, bersyukurlah karena anugerah-Nya, dan bersyukurlah karena pemeliharaannya. Persembahan syukur kita pada hari ini akan didasari oleh firman Tuhan. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Esra 2 ayat 68-69. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam ibadah, di dalam kesempatan ini kami berkesempatan untuk memberikan persembahan. Apa yang kami lakukan ini Tuhan sebagai ucapan syukur atas segala berkat-Mu yang berkelimpahan di dalam hidup kami hari lepas hari. Dan terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pihak yang mengelola persembahan ini, pihak majelis jemaat maupun pihak yang terkait. Kiranya Engkau memberi kebijakan pada hati mereka agar mereka bisa menggunakannya dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan persembahan ini. Amin.
Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, didikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Tegak jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, rohani dan cenada. Jemaat sekalian, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah nama Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, beserta saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, Ibadah hari Minggu telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.